Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Ini ya, pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pertidaksamaan rasional satu variabel. Yang pertama, sebelum kita dapat menyelesaikan, kita bisa melihat dulu jenis-jenis pertidaksamaannya. Yang pertama, pertidaksamaan rasional linear, pertidaksamaan rasional linear kuadrat, 3. Pertidaksamaan rasional polinom-polinom. Nah, untuk pembelajaran di video ini, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, pertidaksamaan rasional linear. Nah, ketiga pertidaksamaan ini memiliki penyelesaian. Yang pertama, bisa dalam bentuk pertidaksamaan, 2. dalam bentuk interval. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Oke. Sebelum memahami pertidaksamaan rasional linear, ada materi pendukung yang harus dikuasai, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat. Kita bahas dulu ya pertidaksamaan kuadratnya. Nah, yang pertama ada bentuk umum dulu. Nah, ini bentuk umum pertidaksamaan kuadrat: AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Kemudian AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang ini yang ketiga ya. Kemudian untuk bentuk umum yang keempat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari atau sama dengan 0. Dengan syarat A-nya merupakan ABC merupakan konstanta dan A tidak boleh sama dengan 0. Ini materi pendukung sebelum kita mempelajari pertidaksamaan rasional linear. Berarti harus mempelajari dulu tentang pertidaksamaan kuadrat atau menguasainya. Cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Maksudnya jadikan ruas kanan sama dengan 0 itu seperti apa ya? Kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, di sini contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Contoh 1. Nah, di sini Bapak atau saya memiliki soal X kuadrat dikurang 5X kurang dari sama dengan negatif 6. Di sini di ruas kanan itu kan tidak sama dengan 0. Kalau dibuat sama dengan dulu ya, berarti ini harus dihilangkan yang di sebelah kanan itu. Cara menghilangkan yang di ruas kanan itu, di sini nilainya negatif 6. Berarti kedua ruas ditambah 6 supaya hilang dari ruas kanan. Diperoleh seperti ini. X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 kurang dari sama dengan negatif 6 ditambah 6. Itu cara penyelesaian pertidaksamaan langkah pertama ya. Kita lihat lagi. Cara menyelesaikan atau penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang tadi udah ya. Kemudian, jadikan koefisien variabel berpangkat 2 bernilai positif. Kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini koefisien dari pangkat variabel kuadrat di sini kan udah positif. Berarti langkah ini sudah. Kita lagi uraikan ruas kiri atas faktor linearnya.
Nah, kita langsung menguraikan aja di ruas kiri. Berarti ini kan langkah selanjutnya berarti X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 kurang dari atau sama dengan 0. Karena di sininya udah 0 ya. Berarti kita langsung menguraikan yang ada di ruas kiri. Selanjutnya, nah ini hasilnya. X ditambah P, kurung buka ya Mak. X ditambah P, kurung tutup, kurung buka lagi. X ditambah Q, itu perkalian. P itu adalah suatu bilangan asli atau bilangan real ya. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, P itu berapa? Q itu berapa? Nah, misal P dan Q adalah bilangan real. Jika P dikali Q, itu hasilnya C. C itu apa? Ingat bentuk umum yang tadi ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari sama dengan 0. Ingat, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Nah, jika P dikali Q itu sama dengan C, berarti C itu konstanta ya. Dan P itu ditambah Q itu hasilnya adalah B. B itu berarti koefisien dari X ya. Sedangkan A koefisien dari X pangkat 2. Sehingga diperoleh, nah ini P negatif 2, ini Q negatif 2. Sekarang kita kalikan, negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Nah ini C, di sini kan koefisiennya C. Nah untuk negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Dan ini B di sini ya, negatif 5. Oke. Berarti kita tinggal mengganti nilai P dan Q. X, ini X. Sekarang kita masukkan P. P itu berarti negatif 2. Kemudian Q-nya X lagi dikurang. Karena Q-nya negatif 3, kita langsung aja dikurang 3 atau min 3. Kurang dari sama dengan 0. Tinggal menyelesaikan aja seperti langkah-langkah. Waktu kita materi ini pernah diajarkan waktu SMP kelas 9 ya kalau nggak salah. Oke, kita langsung di sini memiliki berarti X dikurang 2 kurang dari sama dengan 0 atau X dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Ini berarti X min 2. Yang ini ya, kita uraikan ke bawah, dibuat sama dengan dulu. Berarti diperoleh X-nya sama dengan 2. Kemudian yang ini X min 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 2 atau X kurang dari sama dengan 3. Nah, kita lihat cara setelah diuraikan. Kemudian menetapkan nilai 0. Misal X1 0 terkecil dan X2 nilai 0 terbesar, yaitu X1 kurang dari X2. Kita lihat di sini, mana yang jadi X1, mana yang jadi X2. Ini X1 ya, kecil dibandingkan ini ya. Berarti X1 ini X2. Kita lihat lagi cara penyelesaiannya. Oke, lihat tanda ketidaksamaannya. Maksudnya, lihat yang satu lagi. Nah, yang ini bentuk pertidaksamaan kuadrat yang lebih dari, sedangkan yang ini kurang dari. Nah, jika ada soal bentuk pertidaksamaan kuadrat yang lebih dari, berarti himpunan penyelesaiannya ini. Dengan melihat ini penetapan nilai nolnya. X1 nilai terkecil, X2 nilai terbesar. Sedangkan untuk kurang dari sama dengan 0 berarti ini.
Kita lihat soalnya. Ini kan soalnya kurang dari sama dengan 0. Berarti ini kita ambil yang kedua ya. Berarti himpunannya ini X1 yang terkecil, X2 yang terbesar. Itu berarti himpunan penyelesaiannya ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X2. Selanjutnya masih tentang contoh soal pertidaksamaan kuadrat, yaitu contoh 2. Di sini ada soal negatif X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 lebih dari sama dengan 0. Dilihat dari soalnya, di ruas kiri koefisien dari variabel X pangkat 2 itu bernilai negatif. Nah, dari langkah sebelumnya ya, ada langkah buatlah koefisien variabel pangkat 2 menjadi positif. Nah, langkah untuk membuat koefisien jadi positif berarti kedua ruas harus dikali dengan negatif 1. Sehingga diperoleh negatif dikali negatif X kuadrat, berarti yang ini ya, yang di atas dikalikan negatif ya, negatif 1 itu artinya lebih dari 0 dikali negatif 1 ya, tetap 0 ya. Oke, selanjutnya, nah di sini sama seperti yang di atas langkah sebelumnya, tapi tandanya berubah. Ingat, untuk pertidaksamaan, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, itu tandanya akan berubah. Yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari, atau sebaliknya. Sehingga diperoleh, setelah diuraikan, ini negatif kali negatif X kuadrat, ini X kuadrat, negatif dikali positif 5X berarti negatif 5X, negatif dikali positif 14 berarti negatif 14 kurang dari 0. Nah, ini hasilnya. X ditambah P di dalam kurung dikalikan dengan X ditambah Q di dalam kurung kurang dari 0. Ingat di contoh soal 1 kita mencari nilai P dan Q. Nah, misalkan P adalah bilangan real ya. P dikali Q sama dengan C. C itu apa? Konstanta. Kemudian P ditambah Q sama dengan B. B apa? B adalah koefisien dari X. Nah, ini C negatif 14 ya. Dan ini B negatif 5. Sedangkan ini makan A ya. A-nya 1. Diperoleh negatif 7 dikali 2 sama dengan negatif 14. Ini C ya, sesuaikan. C-nya negatif 14. Kemudian negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Ini juga negatif 5. Pak, kan perkalian P dikali Q yang menghasilkan negatif 14 itu kan ada lagi. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali 14. Ya benar, tapi jika dijumlahkan itu tidak sesuai yang dibutuhkan. Yang dibutuhkannya bernilai negatif 5. Kalau negatif 1 dikali 14, jika dijumlahkan itu hasilnya positif 13 ya. Sehingga kita langsung menuliskan aja nilai P-nya diganti oleh sebuah bilangan dan Q-nya juga diganti sebuah bilangan ya. Jadi kita tinggal memindahkan aja yang negatif 7 ini ke dalam kurung yang di sini ya. X negatif 7 dan ini yang positif 2 dipindahkan. Peroleh, ini kan ada 2 ya penyelesaiannya.
ada X min 7 kurang dari 0 atau X ditambah 2 yang ini kurang dari 0. Kita satu persatu ya. X dikurang 7 sama dengan 0, kita buat sama dengan dulu. Dan ini X-nya diperoleh sama dengan 7. Ya, ini X dikurang 7 sama dengan 0, berarti nilai X 7. Nah, atau di sini atau ya, X ditambah 2 sama dengan 0, yang ini kita uraikan ke bawah. Berarti diperoleh X-nya negatif 2. Nah, di sini ada X pembuat 0, X1 dan X2. Berarti X1 tadi di soal sebelumnya, X1 itu pembuat 0 terkecil ya. Berarti ini X1 ya. Yang negatif 2, negatif 2 itu adalah terkecil, ini terbesar. Jadi himpunan penyelesaiannya ini X1, ini X2. Dilihat dari tanda ketidaksamaannya, yang ini AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0. Di sini kurang dari ya. Nah, ini kurang dari atau sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya di sini X1-nya disimpan di sini sama ya seperti ini. Oke, selanjutnya setelah kita menguasai pertidaksamaan kuadrat, barulah kita mulai mempelajari tentang pertidaksamaan rasional linear. Pertidaksamaan rasional linear memiliki bentuk umum ini, f pada x dibagi g pada x lebih dari 0, yang pertama itu. Yang kedua, f pada x dibagi g pada x kurang dari 0. Yang ketiga, f pada x dibagi g pada x lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, f pada x dibagi g pada x kurang dari sama dengan 0. Itu bentuk umum pertidaksamaan rasional. Nah, yang kita bahas itu kan pertidaksamaan rasional linear. Oke, selanjutnya ini pertidaksamaan rasional linear. Memiliki bentuk umum, ini ya, ada bentuk linearnya ya. Ada AX ditambah B. Ini bentuknya rasional ya. Rasional itu sering dikenal dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini A-nya yang jadi pembilang, ini B-nya yang jadi penyebut. Kita kombinasikan rasional linear. AX ditambah B itu bentuk linear. Oke, bentuk umum yang kedua, AX ini tandanya saja ya. Oke, yang ketiga lebih dari sama dengan 0. Ini kurang dari sama dengan 0. Cara penyelesaian pertidaksamaan rasional linear. Yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Nah, untuk di pertidaksamaan kuadrat juga sama kan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu di ruas kanan harus dibuat sama dengan 0. Nah, kita langsung aja ya ke contoh soalnya. Nah, di sini ada contoh soal pertidaksamaan rasional linear. Contoh 1. Di sini ada soal X dikurang 2 dibagi 2X dikurang 5 kurang dari 1. Nah, ini kan ruas kanan. Ruas kanan tidak sama dengan 0 ya. Berarti harus dibuat sama dengan 0. Gimana caranya? Berarti harus dikurang ya. Kedua ruas ditambah negatif 1 atau dikurang 1. Boleh ya. Diperoleh seperti ini. Ada tulisan ya, keterangan kedua ruas ditambah negatif 1. Ini ruas kiri ditambah negatif 1. Ruas kanan juga ditambah negatif 1. Yang ini. Selanjutnya diperoleh seperti ini ya. Nah, kenapa ini dikurang 2X dikurang 5 jadi seperti ini? Ya, kita bahas dulu ya yang ini ya. X dikurang 2 ini dibagi 2X min 5 yang ini. Tapi angka 1 jadi ini 2X min 5. Masih ingat kan operasi pecahan ya, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini bisa dirubah jadi 1 per 1. Kita samakan
penyebut. Lebih jelasnya lihat yang ini ya. X dikurang 2, ditulis lagi, dibagi 2X dikurang 5. Nah ini. Dikurang 1. Nah ini satunya dibuat 1/1 sama dengan, kita samakan penyebut, 2X dikurang 5 dikali 1, ini 2X dikurang 5 dibagi 2X dikurang 5. 1 kan? 1 dikali X min 2. Berarti X min 2. Sekarang yang satunya lagi. 2X dikurang 5 dibagi 1. Berarti 2X min 5 dikali 1. Tetap 2X min 5. Operasinya dikurang. Itu ya untuk perubahan ini ya. Selanjutnya. Nah. Kita tinggal mengoperasikan saja. Ini kan jadi min 2X ya. Ini jadi positif 5. Sekarang ini. X dikurang 2X berarti negatif X. Negatif 2 dikurang negatif 5. Berarti positif 3. Per tetap untuk penyebutnya. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, nah ini. Karena di ruas kiri ada bernilai negatif, berarti tadi ada langkah harus bernilai positif. Berarti kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Ini ya, kedua ruas dikalikan dengan negatif 1. Karena ininya bernilai negatif ya, berarti kedua ruas harus dikali dengan negatif 1. Sehingga diperoleh, karena ini tidak cukup ke bawah, garis baru di sini ya. Diperoleh ini negatif 1 dikali negatif X, yaitu X. Negatif 1 dikali positif 3. 3 dibagi tetap untuk penyebutnya 2X min 5. Nah, tadi di soal sebelumnya, jika dibagi dengan bilangan yang negatif atau dikali dengan bilangan yang negatif, tandanya akan berubah. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari. Nah, sekarang kita cari nilai yang pembuat 0 ya. Dilihat dari pembilang. Pembilangnya X dikurang 3. Ini kan pembilang. Kita sama dengan kan 0 dulu ya. Untuk pembilang X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan 3. Sekarang penyebut ya. Untuk penyebutnya 2X dikurang 5 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 5X 5/2. Kita lihat ke penyelesaiannya. Ubahlah tanda X pada ini menjadi bertanda sama. Kita buat tanda sama dulu seperti yang tadi ya. Udah dibuat tanda dulu sama dengan. Carilah X1. Nah, seperti tadi pembuat 0 ya. Pembuat 0, nilai 0 terkecil yaitu X1. Nilai terbesar, nilai 0 terbesar X2. Sehingga X1 kurang dari X2. Nah, tadi kan di contoh soal belum lihat tanda ketidaksamaannya. Jika pertidaksamaan rasional linear AX ditambah B dibagi CX ditambah D kurang dari, ini kan tandanya kurang dari atau sama dengan 0, maka penyelesaiannya yang pertama ini X1 kurang dari X kurang dari sama dengan X2 dengan X1 nilai 0 dari penyebut, atau X1 kurang dari sama dengan X kurang dari X2 dengan X2 nilai 0 penyebut. Jika tandanya seperti ini ya, lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya seperti ini ya, bisa dibaca ya. X kurang dari, kita lihat ke contoh soalnya. Di contoh soal tandanya seperti apa? Lebih dari. Berarti, nah ini yang kedua ya, yang lebih dari. Berarti X kurang dari X1 atau X lebih besar
sama dengan X2. Ini ya, yang ini. Kita lihat lagi. Mana nilai terbesarnya? Mana pembuat 0 nilai terkecilnya? Nah ini 3 lebih besar dari 5/2 atau 5/2 kurang dari 3. Seperti ini terkecil. Sehingga penyelesaiannya X kurang dari X1 atau X lebih dari X2. Ini bentuk pertidaksamaannya. Nah, masih ingat kan tanda kurung? Tanda kurung biasa sama kurung siku. Kurung biasa artinya tak terhingga ini ya, tak terhingga. Di sini 5/2 kurung buka, kurung tutup. Kurungnya kurung biasa, berarti ini tidak termasuk. Ini juga angka 3 tidak termasuk sampai tak terhingga ya. Berarti 4, 5. Kalau tak terhingga pastinya pakai kurung biasa. Ini bentuk interval atau selang. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal pertidaksamaan rasional linear contoh 2. Nah, di sini ada soal 2x dikurang 1 dibagi x dikurang 8 lebih dari sama dengan 3. Ingat, langkah pertama penyelesaian yang tadi ya, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Nah, ini ruas kanan ya, ini ruas kiri. Berarti ini harus hilang. Positif 3-nya harus hilang, berarti harus dikurang dengan 3 atau ditambah dengan negatif 3. Oke, selanjutnya nah seperti ini ya, langsung aja jadi 0 ya di sininya ya. Ini jadi seperti ini. Oke, teks selanjutnya. Nah, 2x dikurang 1 ini dibagi x min 8 dikurang ini ya, maaf. 2x min 1 dikurang 3 dikalikan apa? Seperti ini. Seperti contoh sebelumnya ya, untuk mengoperasikan pecahan, kita bisa membuat pemisalan menjadi disamakan penyebut ya. Nah ini, lihat di pembahasan ini ya. Nah, 2x min 1/8 ini dikurang 3. 3-nya 3/1 ya, jadi 3/1 ya. Kita kalikan x dikurang 8 dikali 1, ini x min 8. Kita langsung seperti operasi pecahan biasa ya. X dikurang 8 dibagi X dikurang 8 yaitu 1 dikalikan ini pembilang tetap berarti hasilnya ya. Sekarang yang selanjutnya X dikurang 8 dibagi 1 yaitu X min 8 dikali ini berarti 3 dikali X min 8. Oke, ini langkah selanjutnya kita uraikan saja. 2x dikurang 1 negatif 3 dikali X negatif 3X, negatif 3 dikali negatif 8 positif 24 penyebutnya tetap. Hasilnya ini 2X dikurang 3X jadi negatif X. Negatif 1 ditambah 24 berarti positif 23 per X min 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini di ruas kiri lihat ada tanda negatif, berarti kita harus merubahnya menjadi positif. Masih ingat kan? Jika ada di ruas kiri tanda negatif, berarti harus dirubah menjadi positif. Caranya kedua ruas harus dikalikan dengan negatif 1. Nah, ini dikali negatif 1 kan? Negatif 1 dikali negatif X, positif X. Negatif 1 dikali positif 23, negatif 23. Penyebutnya tetap. Tandanya yang berubah jika dikalikan dengan tanda negatif atau dibagi dengan tanda negatif. Tanda ini bakal berubah. Yang tadinya lebih dari sama dengan jadi kurang dari sama dengan. Oke.
Kita selanjutnya mencari nilai pembuat 0 ya, untuk mencari X1 dan X2-nya. X1-nya kita lihat dari pembilangnya ya. Pembilangnya yaitu ini ya. X min 3, X min 23. Kita cari. Berarti X-nya 23 itu di pembilang. Sekarang penyebut. X min 8 berarti X-nya 8. X1-nya mana? X2-nya mana? Ini terbesarnya, ini terkecilnya. Berarti ini X1 ya. Ini X2. Sehingga penyelesaiannya adalah seperti ini. Lihat di langkah penyelesaian atau cara penyelesaian pertidaksamaan rasional linear. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya. Angka 8 termasuk tidak? Tidak. Berarti kurung di biasa. Sedangkan 23 itu termasuk. Berarti pakai kurung siku itu dalam bentuk interval